Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin dari Kelas Ekonomi Syariah Semester 2. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang organisasi bisnis dan menurut Islam. Definisi organisasi menurut Islam yakni serangkaian aktivitas bisnis dalam sebagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kuantitas kepemilikan harta, barang, jasa termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan harta. Ada aturan halal dan haram. Pengertian di atas dapat diterangkan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggung jawab, untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Tipe organisasi bisnis Islam yakni ada 3. Yang pertama, kepemilikan tunggal. Yang kedua, kemitraan. Yang ketiga, mudharabah. Kepemilikan tunggal sebagai bentuk yang sangat sederhana dalam organisasi bisnis yang dimiliki seseorang, keluarga, dan dijalankan sendiri. Hampir ada setiap ekonomi dan sosialis, dan jenis ini sekaligus sebagai bentuk orang tua dalam menjelaskan bisnis. Bentuk organisasi bisnis berkembang kemudian dengan kebutuhan dan kompleksitas kehidupan manusia dan sosial. Yang kedua, syirkah. Syirkah adalah menurut bahasa Arab berasal dari syarikah, syarikan, syarikatan, syarikah, yaitu sekutu dan syarikat. Kata dasarnya dapat dibaca syirkah, dapat dibaca juga syarikah. Akan tetapi menurut Al-Jazari dalam fikih al-madrohib al-arabiyah dibaca syirkah, wifasi, afha al-musyarakah, merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih. Akan menjelaskan usaha di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuatu dan kontribusi dan dana atau sesuai dengan keputusan bersama. B. Hukum dan rukun syara'. Hukum syara' yakni boleh. Rukun akan musyawarah yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu baku akad, yaitu para mitra modal, mitra usaha. 2. Objek akad yakni modal. Yang ketiga, syirkah, yaitu ijab dan kabul. C. Macam-macam syirkah. Syirkah terdiri dari 2 jenis, yaitu syirkah al-milk, yaitu non kontrak, dan al-uqud, sesuai kontrak. A. Syirkah inan. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi kerja, amal, dan modal mal. Tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan harus identik dengan kesepakatan mereka. B. Syirkah ab dan jamal. Syirkah ab dan jamal adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja, amal, tanpa kontribusi modal mal, atau kontrak kerjasama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan. C. Syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak memberikan kontribusi kerja, amal, sedangkan pihak lain memberikan kontribusi mal. D. Syirkah wujuh. Syirkah wujuh karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian wujud seseorang di tengah masyarakat. E. Syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menghubungkan semua jenis syirkah di antara syirkah inan, abdan, mudharabah, dan wujuh.
D. Kemitraan sebagai alternatif modal usaha. Esensi kemitraan jika ditinjau dari sudut pandang tujuan pelindungan usaha adalah agar kesepakatan usaha dapat dimanfaatkan pula oleh yang tidak mempunyai modal tetapi punya keahlian untuk memupuk jiwa wirausaha bersama-sama dengan pengusahaan yang telah diakui keberadaannya. D. Bentuk kemitraan bisnis Islam. Bentuk kemitraan tersebut ialah produksi dan distribusi barang dan jasa menurut sumber-sumber daya bukan saja keuangan tapi juga keahlian dan manajemen. F. Membagikan keuntungan kerugian dalam bermitra. Ada beberapa jenis atau bentuk dalam pembentukan keuntungan atau kerugian dalam bentuk praktis. 1. Keuntungan akan dibagikan di antara mitra pada tingkat rasio dan disepakati. 2. Kerugian akan dibagikan dalam proporsi jumlah modal yang diinvestasikan. G. Hak-hak mitra. Hak-hak mitra yakni terdiri dari seluruh mitra memiliki hak berikut, yakni mitra memiliki hak untuk menjual barang-barang dan kredit tanpa harus memperoleh izin tertulis dari mitra lainnya. Setiap mitra memiliki hak menggunakan seluruh hak dan menerapkan seluruh aktivitas dan modal dalam perdagangan tertentu. C. Setiap mitra memiliki hak untuk mendapatkan uang pada mudharabah untuk menjelaskan bisnis independen. Yang kedua, hak yang tegas. Setiap mitra harus memiliki izin mitra yang lain dalam hal berikut. 1. Meminjamkan uang perusahaan ke pihak ketiga atau ke semua orang. Meminjamkan uang untuk perusahaan dari pihak ketiga atau seorang mitra. Memberikan saham di perdagangan atau aksesoris lainnya dengan kredit pada saat bisnis kelebihan likuiditas kapan saja. Memberikan bagian modal perusahaan ke beberapa bisnis sehingga membuat pergabungan dua bisnis. Menjalankan bisnis sendiri menggabungkan dengan bisnis kemitraan. Menjalankan bisnis sendiri dengan mitra yang dapat mempengaruhi bisnis kemitraan dalam fasilitas apapun, kegiatan lain apapun dari mitra ke bisnis kementerian. Kewajiban mitra. 1. Tanggung jawab. 2. Memperpanjang modal mereka. 3. Untuk tidak menjalankan tanggung jawab orang lain. 4. Kerugian terdiri atas pinjaman akan diberikan ke seluruh mitra dan tidak rasio. I. Membubarkan mitra. Kemitraan akan dibubarkan jika seseorang memberikan pemberian nota atau atas fisik ini, tapi ia akan menjadi subjek pada fakta bahwa pembubaran pada tahap ini merugikan terhadap bunga dan dari mitra lain. Contoh, salah seorang mitra meninggal, salah satu mitra menjadi gila, salah seorang mitra sakit dan tidak mampu melaksanakan tugas tersebut. 3. Mudharabah. Pengertian mudharabah secara teknis adalah mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan selainnya menjadi pengolah. Secara spesifikasi, bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja dalam berupa dana, barang, pedagang, kewirausahaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, dan hak paten dan kepercayaan. Risiko terutama pada penerapan pada pembiayaan relatif tinggi,
yaitu 1. Cheat day streaming. 2. Lalai dalam kesalahan yang disengaja. 3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah apabila nasabah tidak jujur. Mudharabah juga disamakan sebagai dari kirat, di mana kasus lembaga keuangan disebut mukarid. 1. Rukun mudharabah adalah ijab dan kabul, adanya dua pihak, adanya modal, adanya usaha, dan adanya keuntungan. Macam-macam mudharabah. Mudharabah ada 2 macam, yaitu bersifat tidak berbatas dan di mana pemilikan dua dana memberikan otoritas dan hak penuh kepada mudharabah untuk mengidentifikasikan atau memutar uangnya, dan yang bersifat berbatas, di mana pemilik memberikan batas kepada mudharib. D. Alokasi keuntungan dan kerugian. Alokasi keuntungan antara pemilik dan pengusaha akan dibuat pada tingkat yang telah disepakati. Di luar kasus pasti akan menjadi jumlah yang sangat absolut. Perjanjian akan terbatas, bebas persetujuan dari pihak-pihak. Alokasi kerugian. Syariah Islam memiliki aturan, namun untuk alokasi kerugian, aturan umum adalah bahwa kerugian berarti pengurangan modal asli. Jika ia dikurangi akan menjadi kerugian bagi pemilik. Dalam mudharabah, pengusaha bekerja sebagai agen pemilik. Jika tidak ada kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengusaha, ia akan bertanggung jawab pemilik sendiri. Hak pengusaha. Ada beberapa hak pengusaha, yaitu 1. Subjek perjanjian. Subjek perjanjian ada beberapa, yaitu membawa mobil modalnya sendiri dalam bisnis, mendapatkan modal dari pihak ketiga untuk mudharabah, memasukkan ke dalam kemitraan dengan pihak ketiga, menyalurkan barang dengan kredit, mendapatkan barang-barang, membeli barang-barang dengan kredit, mengikuti keseluruhan kebiasaan perdagangan, memberikan modal pemilik ke pihak ketiga untuk mudharabah. Dan urgensi organisasi dalam bisnis Islam. Organisasi merupakan hal yang penting dalam ajaran Islam. Sejumlah institusi dalam Islam seperti ibadah, sholat 5 waktu, dan pelaksanaan haji tidak dapat diselenggarakan tanpa adanya organisasi atau imam. Bahkan kenyataannya dalam Islam tidak ada satupun yang dapat dikerjakan secara kolektif tanpa pemimpin. Pentingnya kedudukan organisasi dalam Islam juga terlihat dalam kenyataan bahwa Allah SWT adalah pengatur yang baik, sebagai menjelaskan Al-Quran. Empat. Perilaku pengusaha perusahaan Islam. Definisi ini dari perilaku perusahaan sebagai hubungan antara manajemen perusahaan dan dewan redaksi, pemegangan saham, dan pihak lain yang berkepentingan. Hal ini sangat kontras dalam pandangan pendudukan Amerika dan Eropa merupakan pemsalahan itu. Faktor-faktor yang menduduki dalam bentuknya budaya organisasi yang Islam antara lain organisasi, komitmen pemimpin tertinggi, komunikasi, motivasi,
lingkungan kerja. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.